Hello guys and welcome back to Nick Tech Channel. Jadi 2 bulan sudah saya tidak upload video. Bulan 1, bulan 2 langsung saya tidak upload. Sebab 1 saya busy and then saya mau kasih relax dulu harga-harga barang PC, terutamanya RAM. Jadi sekarang bulan 3 sudah dan sebelum saya cakap apa-apa, saya mau ucapkan dulu kepada kamu semua selamat tahun baru 2026. Selain daripada itu, saya mengucap juga selamat tahun baru Cina. Sebab sekarang bulan 3 sudah kan bulan 2 CNY mula. Belum lagi ucap gome lah, kalau masa saya record belum lagi ucap gome, tapi masih lagi CNY. Saya juga mau ucapkan selamat berpuasa kepada yang berpuasa. Terus sekarang bulan 3 sudah kan. Alright, jadi untuk video hari ini lain sedikit. Video ini bukan pasal gaming PC, bukan pasal saya build PC. Satu sebab kenapa saya tidak buat PC sekarang, sebab harga RAM. Sebab tadi harga RAM sekarang masih lagi mahal, DDR4 dan DDR5. Jadi saya akan buat juga PC, tetapi maybe ujung bulan ini ataupun bulan depan. Tengok dulu macam mana lah. Tapi semua saya punya PC build disebabkan itu apalah, harga memang susah saya mau kasih buat yang budget build lah. Memang kebanyakannya semua yang harga 2000 dan ke atas. Untuk video hari ini saya akan unbox beberapa item. Dan semua item ni saya beli daripada Shopee. Jadi ini macam unboxing lah. Kalau kamu pernah tengok video-video tech review lain, ada yang buat macam mystery tech. Dia beli barang daripada certain tempat macam Shopee ya, ataupun mana-mana aja lah tempat, dan dia unbox, lepas tu dia tengok lah apa yang dia dapat. Jadi ini video lebih kurang macam tu. Memang saya berminat dengan ini video, lama sudah saya membuat dan sekarang baru saja yang saya ada chance untuk buat ni. Jadi untuk video ini ada macam saya tadi beberapa, kalau saya silap 7 ke 6 item yang saya belilah. Jadi kalau kamu interested, stay tuned. Semua barang-barang saya beli ini RM30 dan ke bawah. So, kita akan mula dengan item yang kecil lah. Kita akan mulai yang puzzle yang kecil dulu, baru yang besar. Jadi ini item pertama. So, video macam ini saya akan kasih macam jadi series lah, sebab banyak lagi item-item yang saya boleh beli. Cuma yang ini ada limit sikit sebab RM30 dan ke bawah. Susah sikit saya mau cari barang-barang yang begitu punya harga lah. Maksudnya random tag yang yang di bawah RM30, 30 dan ke bawah. Jadi susah sikit saya mau cari. Yang ada tapi kebanyakannya macam tidak interested, ataupun saya nampak gambar pun saya tidak mau beli. Jadi semua ini dari Shopee macam saya bilang. In the future saya akan buat juga lah daripada Temu, AliExpress dan juga Taobao. Situ ada banyak sedikit barang. Saya buat Shopee, saya mau try dulu lah barang-barang di Shopee. So untuk item pertama ialah ini saya beli, yaitu USB USB-C kabel. Jadi ini USB kabel biasa aja, tetapi dia ni satu kali stand. Kalau saya fikir balik kan untuk USB-C RM30 mahal pula. Jadi tengok dulu macam mana kualiti dia. Alright, jadi ini ialah USB yang saya beli. Jadi ini USB biasa aja, tetapi yang saya nampak interested dengan ni kabel lah. Dia satu kali stand. Kalau kamu tengok di sini nih, dia ada stand lah. Kamu boleh macam kasih rotate dia untuk dia jadi stand. Dia macam ini. Dia 360 lah. Dia macam ini. Ini dia punya USB ni nah. Dan ini dia punya stand. Dia lebih kurang macam ini dia punya stand. Jadi kalau saya ambil phone saya ni nah, ini iPhone saya guna. Kalau saya guna phone saya ni nah, kasih plug in, jadi dia terus macam inilah. Jadi dia stand. Itu je lah dia punya stand. Jadi ini kabel, kalau saya fikir balik kan memang mahal lah. Ini tuh berapa ringgit nih saya taruh sini, tapi kalau saya ingat 20 lebih. Kalau kita cari kabel lain memang adalah yang lebih murah banding ini, tapi ini kabel juga dia 240 watts. Itu yang di advertise di sini lah. Not sure kalau betul. Jadi kalau kamu kasih pay ini dengan power brick yang compatible dengan itu speed, memang sesuai lah. Jadi dia begini. Dan in terms of dia punya kabel quality, oke juga lah. Sebab ini semuanya braided, ya begini. Lepas tu dia punya panjang untuk yang saya beli ini, kalau saya silap 1.5 meter. So dia punya panjang lebih kurang macam ini. Panjang juga lah. Jadi itu item pertama. Jadi mari kita ke item kedua. Jadi dalam puzzle ni ada dua lah. Jadi saya kasih setapuk dulu. Dan kita akan unbox yang ini. Jadi item yang kedua ni, ini memang saya kasih pair lah dengan yang ini kabel. Jadi ini ialah power brick daripada brand
Ugreen. Jadi ini power brick ni kalau saya silap dia RM27 lah ataupun 28 saya ingat. For the price dan juga dia punya brand memang bagus lah. Banyak lagi power brick di Shopee yang saya nampak dia advertise lah spek yang bagus, tetapi kebanyakan tu brand yang saya tidak kenal dan juga memang sketchy sikit lah. Sebab kalau power brick kan bagi saya memang sangat-sangat kamu perlu beli yang reliable lah, utamanya yang tidak meletup di muka kamu. Sebab kan banyak saya dengar di Facebook, di TikTok, kebanyakannya yang beli power brick yang murah kan, maksudnya yang brand yang dong tidak kenal, kebanyakan brand China lah. Tapi ini pun made in China, tapi dia reputable brand, jadi kamu boleh percaya. So kalau saya memang saya akan beli brand yang macam inilah. Ada beberapa nih brand. Ada yang ni Ugreen memang popular. Satu Anker, tapi Anker semua mahal, biarpun yang paling rendah dong punya spek charger. Dan juga yang brand-brand yang lain lah, macam satu Tesan tu pun okey, dan McDoodoo. Cuma kalau harga murah yang di bawah RM30, ini je yang saya boleh cari, yaitu daripada Ugreen. Bagus lah, satu harga dia bagus dan juga quality pun bagus, sebab dia punya brand memang bagus lah. Tapi saya sendiri pun guna produk daripada Ugreen. Ada 2 produk saya tu dari Ugreen. Sama juga power brick durang, tapi yang spek yang tinggi sikit lah. So ini ialah dia punya betul nama dah? Power brick. Jadi ini power brick bagi saya, biarpun baru saya pegang memang quality bagus lah. Dia punya tidak macam yang plastik yang murah. Dan juga kalau kamu tengok di sini, dia punya ports ada 3. 2 USB dan juga 1 USB-A. Jadi ngam lah untuk boleh kamu connect lah 3 charger begitu. Tapi kalau kamu mau dia punya full speed, kalau saya silap, kalau charger macam ini, memang kamu perlu connect 1 saja untuk dapat dia punya full speed lah. Dan untuk dia punya speed pula, dia ialah 30 watt. Jadi dia punya maximum speed lah untuk charge. Jadi most phone pun memang 30 watts. Kalau macam saya punya iPhone ni, bersilap pun 30 watts. Ada yang lagi tinggi lah, tapi for the price kamu tidak boleh jauh komplain kan. Dan dia juga menggunakan yang itulah, yang Gen punya teknologi. Ini saya taruh sini lah, saya lupa tu Gen. Jadi sama aja macam kabel tadi, ini barang ni memang simple dan kasih combo dengan ini power brick. Jadi ini pun begini. Untuk RM60, lebih kurang begitulah, kamu boleh dapat sudahlah combo power brick dan juga kabel macam ini. Tidak semestinya kamu beli kabel begini, tapi ini ada stand lah. Alright, jadi itu item yang kedua. Sekarang mari kita ke next item. Jadi next item ni saya beli tempat yang sama lah, sebab dia macam satu ngam dengan dia punya aksesori. Make sense ke tu? Maksudnya dia ngam dengan dua-dua itu komponen. Jadi di tangan saya ni ada 2 item. Jadi pertama saya kasih taruh dulu satu di sini. Yang pertama ialah Nina, yaitu ialah mini tripod. Jadi ini tripod ni dia guna magnet kalau setia silap untuk connect di belakangan lah kamu punya phone. Yang support lah itu benda. Tapi saya rasa ada include magnet juga. So dalam kotak dia ada include ini, dia punya power cable, manual dan juga dia punya pouch lah ni lah. Dan ini ialah dia punya tripod. So ini tripod ialah daripada brand TNW. Jadi ini tripod ni ada beberapa function lah. Satu, banyak dia punya macam poin-poin yang kamu boleh kasih gerak lah. Contohnya ini kamu boleh kasih gerak di atas, bawah dan kasih beginilah. Begini. Lepas tu kamu boleh kasih pusing juga dia punya poin yang di sini untuk kasih apa-apa angle yang kamu prefer masa recording ataupun connect kamu punya phone lah. Jadi selain daripada tu, dia ni macam selfie stick lah lebih kurang, dan juga dia ni satu kali dengan stand. Jadi kamu boleh buka di bawah sini and then dia jadi beginilah. Dia jadi stand terus. Pasti silap dia boleh tinggi lah, kamu boleh kasih tinggi dia. Jadi dia punya tinggi maksimum macam ini saja. Memang tidak berapa tinggi, tapi kalau untuk tripod kalau mau taruh di meja memang cukup sudahlah. Kamu tidak perlu terlalu tinggi kalau di atas meja. Dan kamu boleh juga kasih pusing-pusing lah mana kamu punya direction yang kamu mau. Dia punya magnet Nina pun
boleh juga kamu kasih gerak. So selain daripada dia punya function tadi tu, ini stand juga include ni remote. Jadi ini remote ni dia connect via Bluetooth lah. Jadi ini dia macam mana lah, jadi shutter button. Jadi kalau kamu tidak mau kontrol itu shutter button di kamu punya phone, kamu boleh connect Bluetooth dengan ini dan kamu boleh tekan lah dari jauh kah ataupun dari dekat. Jadi kamu boleh taruh ini remote di sini. Jadi memang bagus lah. Kamu ada option untuk guna ini di stand dia ataupun wirelessly lah. Untuk dia punya magnet pula memang sangat-sangat kuat. Untuk saya punya phone lah ni saya tahu kalau macam phone lain yang guna magnet, tapi untuk iPhone saya, kalau saya kasih connect macam ni, dia memang kuat lah. Jadi dia tidak akan jatuh biarpun saya macam kasih goyang-goyang dia tidak juga akan jatuh. Jadi kalau kamu berlari masa recording, dia memang akan tahan lah. Dan juga kalau kamu kasih rotate begini, memang dia smooth. Kamu tidak macam mau kasih rusak dia lah begitu. Tidak juga macam mau kamu paksa betul mau kasih rotate. Dia memang sangat-sangat smooth. Memang bagus lah ini ini benda. Sebab banyak kamu boleh guna untuk kamu punya recording kah ataupun vlog kah. Memang bagus lah. So next item ialah dia punya combo lah. Sama juga daripada brand TNW. Jadi ini ialah dia punya microphone, wireless microphone. So ini pun sama juga, semua RM28 ke 27. Dan dalam kotak kamu akan dapat satu mikrofon yang ini dan juga inilah dia punya receiver untuk kamu connect di kamu punya phone ataupun PC kah ataupun laptop. Jadi mikrofon dia ni memang agak panjang sedikit kalau banding dengan saya punya mikrofon yang ini dari brand saya teringat dia memang lebih kurang juga, cuma ini ada kecil sedikit kurus tapi dia panjang dan dia satu kali include dengan inilah yang dia punya cover ni. Alright, jadi ini ialah testing lah. Jadi ini yang mic daripada TNW tu yang tadi saya unbox, dan ini ialah dia punya testing. Jadi kamu sendiri judge lah dia bagus kah tidak kah. Tapi kalau harga begini for this quality memang dia agak okay juga lah. Jadi dia punya receiver inilah. Jadi receiver dia ada dua connectivity lah. Satu menggunakan USB-C dan juga satu menggunakan lightning cable. Jadi untuk Android dan juga iPhone yang lama lah yang bukan guna USB-C memang boleh guna. Walaupun kamu masih guna micro USB itu bukan masalah. Ni brand lah, ni memang masalah kau sudah. So guys, untuk harga RM60 Gevotech, kamu boleh sudah ada ini setup, yaitu stand yang ini yang ada banyak function dan juga ada remote untuk jadi shutter button dan juga ini mic. Jadi untuk RM60 kamu boleh sudah macam start vlogging ataupun start TikTok live ataupun apa-apa aja lah, maybe Facebook live kah. Stand memang sangat-sangat berkualiti juga lah. For the price saya agak in shock juga lah, dia punya quality bukan macam yang tripod yang kita boleh cari di misi DIY itu, memang quality dia okay sedikit. For the mic pula bagus. Jadi kalau kamu mau ada mic yang murah dan juga boleh connect to Android sama iPhone, yang lama punya iPhone, kamu boleh beli ini daripada brand TNW. Alright, next item. So next item kalau secara silap kebanyakan tiga item lagi, dan tiga item ni kalau secara silap ialah audio lah. Jadi saya dah beli earphone, headphone dan juga speaker. Jadi kita akan start dengan kita punya earphone. Jadi ini kita punya earphone daripada brand Monster. Banyak lagi pilihan lain di Shopee, lepas tu brand-brand yang saya kenal lah. Tapi ini saya pilih sebab dia punya casing nampak menarik. Jadi dalam kotak kamu akan dapat ni user manual, kamu punya USB kabel yang murah, USB-C dan juga ear tips. Jadi dia ada bagi dua set lah. Jadi kamu akan boleh pilih mana yang sesuai untuk kamu punya telinga. Dan asli dia punya earphone dan casing dia. So first impression saya, dia punya casing sangat besar lah. Kalau kita kasih compare dengan earpods, memang ini ada satu berat lagi sedikit. Lepas itu dia punya besar lah, memang besar. Lepas itu dia punya plastik yang murah lah. Dia rasa bukan yang quality punya, memang rasa plastik yang plastik lah. Dan dia charge menggunakan USB-C. Jadi itu memang kebanyakan semua earphone memang kan guna USB-C lah. Kalau masih lagi ada orang guna micro USB ataupun lightning, memang bodoh lah itu. Dia punya cara buka senang je lah, macam semua dia macam ini. Cuma dia memang smart lah. Tengok cara dia buka kan, dia punya opening, dia terus macam begini, terus dia kasih nampak dia punya yang earphone ni, dia punya body. Jadi itu yang saya suka lah. Itu yang sebab saya mau beli ini.
Alright, jadi saya sudah tes ini earphone. First things first, dia punya sound. Dia punya sound for the price memang okay lah. Itu je, memang okay. Dia punya sound bukan macam yang boleh kasih letup kau punya expectation, tapi macam cukup for the price, memang cukup lah dia punya sound. Dia punya quality lah, quality untuk ini earphone memang bagus sedikit lah. Biarpun dia punya casing ni yang macam plastik. Untuk yang dia punya earbuds pula memang sangat-sangat quality lah. Ya glossy plastik. Ya plastik juga tapi ya glossy. Lepas tu kalau kamu pegang memang dia macam lebih kurang macam AirPods punya in terms of feeling lah. Berbalik kepada dia punya sound, dari dia punya sound saya bilang okay. Tapi yang saya tidak berapa puas hati ada dua. Satu, kalau dia sudah pergi kalau kita kasih full volume satu, dan juga kalau dia punya bass untuk ini earphone boleh saya cakap tiada, langsung tiada bass. Ada tapi macam bukan bass macam fake bass. Saya tak tahu macam mana mau kasih explain, tapi memang kurang lah, memang sangat sedikit dia punya bass. Tadi pun saya ada dengar beberapa lagu yang ada banyak bass punya section, tapi ini macam tidak berapa deliver itu sound yang betul-betul saya pernah dengar guna earphone yang lain lah. Dan kalau kamu kasih macam full volume ini okay juga, tapi kalau kamu kasih low volume sudah macam setengah volume begitu, dia punya sound kan macam mushy ataupun di dalam air dia punya sound. Kalau kamu kasih tinggi sikit okay juga, tapi situ yang dia mula sudah macam mana, ada bukanlah pecah tapi macam dia dah crackle sikit. Tadi ada beberapa lagu saya try, ada lagu yang okay, ada yang tidak. Saya rasa memang bergantung dengan genre yang kamu dengar. Tapi overall, saya boleh rate ini earphone in terms of dia punya sound, 6 ataupun 7. Itu pun dikira okay sudah. Sebab memang kalau saya rating memang sangat-sangat strict lah. Tapi dia punya comfortability untuk dia punya telinga lah memang bagus. Dia punya for my telinga lah, sampai telinga memang sangat-sangat selesa dan tidak akan bergoyang lah. Kalau macam saya berjogging pun saya rasa tidak jatuh dari telinga saya. Dan earphone ada beberapa feature lah. Tadi ada beberapa kali saya tap di earphone tu, itu saya tap untuk kontrol dia punya volume. Dan kalau kamu double tap, dia akan kasih stop itu music. Jadi memang barang-barang simple juga lah. Lupa pula saya kasih mention kamu spek dia sebelum tadi. Jadi dia punya battery advertise di sini 24 jam lah kalau macam full battery charge. Dan dia juga advertise low latency. Dan satu lagi yang saya kritik dengan ini earphone ni, dia tiada waterproof. Jadi hati-hatilah kalau kamu macam guna ni di hujan, memang dia akan masuk air lah dalam mini earphone. Jadi situ mungkin dia akan rosak, ataupun nggak tahu kalau kamu berpeluh mungkin dia juga akan masuk air lah dalam mini earphone. Jadi itu kamu perlu jaga. Jadi item next kita punya speaker. Kalau tidak silap saya beli ni speaker ni yang number 1 best selling di Shopee time tu. Nggak tahu sekarang. Yang best selling selalu ni kan tidak berapa real kalau di mana-mana tempat lah. Shopee, AliExpress, apalagi Taobao, semua dia tidak berapa real. Kebanyakannya fake review. Tapi ini saya tengok review dia okay juga, tapi tengok dulu, saya akan judge untuk diri sendiri. So jadi ini ialah speaker yang saya beli lah, iaitu daripada brand ini, Gojodo. Jadi ini ialah portable Bluetooth speaker. Dalam kotak macam biasa USB, kamu punya kertas, dan juga dia punya speaker. Macam bisa nampak di listing kan, dia punya speaker besar sikit bukan kecil begini. Tapi kita tengok dulu macam mana sound dia. Mungkin sound dia kuat, memang kuat lah. Saya pernah nampak speaker yang kecil je, yang Sony punya, walaupun kecil begini je, yang begini dia kuat. Tapi itu Sony lah, harga pun 200 lebih. Jadi kamu expect sudah dan itu punya sound quality. Jadi ini ialah yang kita punya speaker lah. Jadi ini speaker ni bagi saya cute lah. Cute. Sebab dia dah ni lah, dia punya handle. Jadi kamu boleh bawa mana-mana aja. Lepas tu dia punya speaker depan sini. Belakang dia ni dia punya yang bass tu. Dia punya charging port pula di belakang sini. Jadi dia punya charging port menggunakan USB-C. Very good. Dan dia ada USB ni untuk kamu connect kamu punya pendrive kalau kamu ada lagu lah dalam tu pendrive, dan juga memory SD card sama je untuk lagu. Dan di atas dia ada dia punya volume knob ini, dan juga dia punya button untuk play dan pause.
Straight up, jangan beli speaker. Kamu dengar juga kan tadi dia punya speaker, oh my god, pecah habis. Kalau kamu kasih full volume, bukan ja saja bergegar, ni meja bergegar, lepas tu pecah betul dia punya sound. Dan kalau kamu kasih volume down pula, langsung tiada dengar apa-apa. Macam betul dalam apa? Dalam apa itu? Dalam air, dalam balde air. Jadi for the price memang ngam lah dia punya quality macam ni, tapi untuk dia jadi number one ranking best portable Bluetooth speaker di Shopee tu tidak ngam, sangat-sangat tidak ngam. Dia punya sound betul teruk bah. Macam baru saya kamu beli, ada beberapa speaker dulu saya beli yang sama juga di bawah RM30 untuk PC punya lah, dia bukan Bluetooth. Dia lagi bagus banding yang ini. Saya pun dah tahu kenapa dia punya sound begitu, kenapa dia pecah, tapi no. Jadi sekarang untuk kita punya last item. Alright, jadi ini ialah headphone yang saya beli dari Shopee dan harga dia RM30. Tetapi sebelum saya cakap apa-apa, ini ialah brand Marshall dan dia punya model ialah Major 4. So, kalau kamu tahu brand Marshall, itu brand memang bagus. Dia punya sound bagus, quality dia bagus, tapi harga dia pun bagus. Ini, kalau kita tengok, betul-betul harga dia sepatutnya ialah RM, kalau saya silap, 500 ke 600. Dan ini ialah RM30. RM32 lah, RM35 begitu. Dan of course, harga begitu kamu sudah boleh fikir ini ialah kopi ori ataupun yang fake punya headphone lah. So, masa saya cari headphone memang banyak juga lah yang di bawah RM30. Tetapi kebanyakan saya nampak itu kan yang desain dia satu buruk. Lepas tu memang quality dia saya tahu tidak bagus. So, kebanyakannya yang saya tidak tahu dia punya brand. Lepas tu ada yang tidak rating, ada yang kurang rating. Saya beli ini satu je. Dia nampak smart dan dia punya rating ada 1 ke 2 rating yang dia bilang okay dia punya sound. Jadi kita mau tes dulu macam mana. Tapi kotak dia pun macam rusak sudah. Tapi saya pun dah tahu apa saya mau cakap. Tapi lagi. Sabar dulu lah. Tunggu saya dengar dulu. Kalau okay, saya bagi tahu kamu. Cuma soalnya kalau barang fake kan saya tidak berapa rekomen bah. Tapi ada beberapa juga barang yang kopi ori yang bagus. Contohnya ada kena jual kopi ori AirPods di Shopee dulu saya beli. Saya try lah. Memang bagus dia punya sound lah. Dia bukan macam yang original, tapi for the price betul sangat bagus lah. Dia ada ANC, dia punya casing pun okay. Jadi memang jangan kamu bukan expect lah dengan kopi ori punya price. Tapi untuk ini dari dia punya packaging plastik, kamu tahu sudah ini macam bukan lah macam memang fake. So ini ialah kita punya Marshall Major 4. Ini nah. Memang first dia punya quality fake quality. Kamu boleh nampak dia punya plastik ini. Serasa kalau kamu tengok dari screen pun kamu boleh nampak dia punya plastik ini yang memang sangat-sangat yang murah punya. Kamu dengar nih. Kalau headphone yang RM600 kan tidak akan buat begitu punya suara. Kalau yang dalam ini tengok. Apa ini? So, ini Bluetooth menggunakan USB-C juga untuk charging. Oke lah. Itulah sebagai dia itu je lah sebagai thumbs up guna USB-C. Dan dia ada memang ada ini nah. Apa itu nama dia? SD card slot untuk lagu. Dia macam ni speaker sudah. Kalau ini sama sound dengan ni speaker memang yin yang bro. Jadi saya akan try dulu dan baru saya rate macam mana. Kenapa ni kabel dia begini? Lain juga.
Alright, jadi sesuai tes lah. Ini apa tuh? Ini headphone. So first of all, saya mau cakap dulu lah dengan dia punya quality. Tadi ada yang quality dia sikit. Dia punya yang plastik ini memang rasa cheap. Dan dia punya cushion ni nah. Cushion dia yang ni nah ni. Yang ni nah ni. Raja rasa macam mana mau cakap apa? Memang yang murah punya cushion memang lembut betul. Tapi untuk di telinga saya dia selesa lah. Nggak tahu lah kalau apa untuk orang lain. Tapi for me dia memang selesa. Tapi nggak tahu lah berapa lama dia ni cushion boleh stay dia punya bentuk macam ni. Sebab kalau makin lama kamu guna dia punya cushion makin dia apalah makin dia akan turun in terms of dia punya durability. So itu quality dia. Untuk dia punya sound pula memang surprise juga lah. Memang saya mau cakap apa? Okay, tapi dia ada kurang sikit lah. Dia punya okay tu, dia punya sound, dia lebih kurang macam mana? Dia lebih kurang macam ini. Dia punya sound lah. Cuma yang ini, dia tidak, apa tu? Dia punya loudness, dia tidak berapa, apalah, kuat. Dia punya, apa itu, volume. Yang ini saya kasih paling max volume tadi, dia memang kuat, tapi ada pecah sikit lah. Yang ini pula, dia tidak pecah, cuma dia tidak kuat. Itu aja. Macam yang kamu mau lagi kasih, macam yang dia boleh lagi kasih deliver lagi volume yang tinggi, tapi dia tidak dapat. Oke juga, dia tidak pecah. For me itu penting lah yang tidak pecah. Tadi saya try 3 lagu, semua tidak apalah. Oke juga. Itu aja lah, dia tidak kuat. For me, dia memang kurang in terms of dia punya volume lah. Dia punya bass pula sama juga. Dia lebih kurang juga macam yang ini. Cuma ini ada oke sikit lah dia punya bass. Ada juga terasa sikit yang boom boom tuh. Tapi sikit sajalah. Bikin oke juga lah ini apa headphone. Biarpun quality dia buruk, biarpun dia murah, tapi dia punya volume, dia punya sound memang macam more than I expect lah. Biarpun dia fake, saya akan rate ni 7.5 sama macam yang tadi tuh yang headphone. Jadi dia memang kalau kamu mau desain macam ini, kamu mau macam at least ada ini nah yang Marshall ni, kamu kasih tunjuk-tunjuk orang dan kamu tidak berapa peduli lah dengan yang volume tuh. Kamu oke aja yang volume yang rendah sikit tapi dia punya sound clear. Kamu boleh beli ini. Cuma dia punya battery itu tidak berapa pasti. Di sini 80 jam, tapi misalnya ini fake, yang ini ori ini yang 80 jam nih. Ini give or take 1 hari lah. 1 hari begitu kalau kamu saya bet memang 1 hari lah boleh tahan ataupun 12 jam. Dan connect Bluetooth tadi pun senang semualah tadi. Itu earphone, itu speaker dan ini memang senang lah connect Bluetooth. Dia tekan aja terus dia connect. Tidak juga macam ada yang interference begitu. Alright guys, jadi itu saja video untuk hari ini. Jadi inilah semua item-item yang saya beli dan ada beberapa aja lah. Bukan beberapa, ada macam satu sajalah yang saya tidak recommend untuk kamu beli. Yaitu yang ini. Ini speaker ini. Ini speaker kan saya rasa kalau kamu cari speaker lain ataupun kumpul duit lagi, saya rasa kamu akan dapat speaker yang lagi bagus. Dia ini memang kuat, suara dia kuat. Tapi kan pecah. Memang sangat-sangat tidak bagus kalau kamu ada lagu yang dia pecah betul. Jadi for the price and for the sound quality saya rasa ini memang tidak worth it lah. Jadi jangan kamu beli ini. Tapi yang lain-lain ini beli. Yang ini power brick. Yang ini kabel ni memang dari kamu lah. Kalau kamu mau ini yang ada stand, tidak apa. Tapi ada lagi banyak kabel lain di sana yang sama juga braided. Pas itu quality ya bagus. Tapi ini in terms of quality oke juga lah. Dan yang ini yang dari brand TNW dia punya stand ini sangat-sangat bagus. Saya suka ini sebab dia punya magnet kuat dan juga dia punya yang ini nih. Dia punya stand ini memang quality lah. Quality saya kasih goyang-goyang begini pun macamnya tidak akan rosak lah begitu. Selain daripada itu dia ada remote supaya kamu boleh shutter button. Jadi memang bagus lah. For the price ini punya stand, tripod dan selfie stick memang bagus. Dan dengan itu ini punya mic. Jadi ini mic memang tadi quality kamu sudah dengar dia punya sound quality memang bagus lah. For the price kalau kamu baru beginner, baru mau mula recording video ataupun buat live, ini mic sangat-sangat bagus dan dia ada dual connectivity. Boleh kamu connect dengan USB-C dan juga Lightning dan dia ada juga lah nih extra USB-C untuk kamu connect untuk cas kamu punya phone. Selain daripada itu kita punya headphone.
pun bagus, biarpun tadi masa sa unbox berhabis sa kritik dia in terms of dia punya quality dan dia punya sound. Tapi okay juga. Tapi itulah, cap-cap tadi kalau kamu mau sound, kalau kamu okay dengan sound yang tidak berapa kuat, ini okay juga lah, dia tidak pecah. Dan yang ini pula untuk ini earphone, ini cap-cap tadi kalau kamu kasih volume up paling tinggi, memang dia ada dengar pecah sedikit lah. Tapi enggak jangan kamu selalu kasih full volume begitu, telinga kamu sakit juga. Dan okay juga lah sound dia, cuma dia punya bass untuk ini sama Nina dia lebih kurang, cuma ini okay sedikit dia punya bass lah yang ni Marshall headphone ni. Dan dia sangat-sangat selesa lah untuk sampai telinga, memang sangat-sangat selesa. Jadi kalau kamu ada telinga macam saya, ini sangat berbaloi lah, memang saya recommend untuk kamu. Jadi thank you for watching dan jumpa kamu di next video. Next video saya akan buat macam ini juga, tapi dengan harga yang tinggi sedikit. Bukan tinggi lah, maybe RM50 ataupun RM70. Tapi itu maybe pertengahan tahun ini pula, middle of this month ataupun apalah end of the month, tengok dulu macam mana. Jadi thank you for watching dan jumpa kamu di next video. Bye, pelan-pelan kamu.